Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV memang punya kita. Baik di pagi ini, wah luar biasa sekali. Kita tanya kami datang narasumber ini yang punya bakat, terus juga cantik juga. Wah, makasih lah Cik Didi. Narasumber. Oh, narasumber. Iya. Edisi hari ini di 23 Januari 2024. Aku Didi Valdian. Dan saya Permanda yang bakal ngawani Mang Cebice. Tentunya hari ini pasti banyak cerita-cerita yang menginspirasi dan juga mengedukasi. Betul. Dan mungkin pagi hari ini Mang Cebice sekarang sudah jalan balik ke rumahnya karena abis lihat supermarket sudah buka belum ya? Karena hari ini pengen masak makanan favoritnya. Waduh, sambil santai-santai juga di rumah, mungkin hari ini nikmati suasana libur sambil nonton Halo Palembang, hadir setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV memang punya kita. Tema kita pagi ini adalah talent penuh pesona. Nah, menembus layar lebar bersama bintang berbakat dari Palembang. Wah, ternyata ngomong Palembangnya banyak yang berbakat ya Mang Cik Didi. Betul, nih bakat ada. Bekat itu bakat. Oh, bekat ya. Baik, dan tentunya kita sudah hadirkan 3 narasumber. Ini ada talent layar lebar, ada Alila Najwa Kanita, ada juga Nabila Wulansari. Ini talent juga di film layar lebar, dan juga ada owner Kirana Entertainment, Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Ada Kiki Kirana, 3 cewek gal pagi nih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, salam sehat ya. Ini semangat semua nih pagi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ini tapi ngomong-ngomong kalau ngomong tentang talent penuh pesona nih, tapi dari kita ke Mbak Kiki Kirana dulu selaku owner dari Kirana Entertainment. Ini dalam rangka apa nih Kak? Layar lebar, apakah sudah persiapan untuk menuju ke layar lebar atau ini bakat-bakat yang sudah dipersiapkan nih? Iya, jadi selamat pagi semuanya. Jadi memang saya membawa ini 2 talent ini yang memang ikut bergabung di film Dul Muluk Dul Malik. Nah, jadi film layar lebar insya Allah kita produksi lokal tapi rasa nasional. Kenapa kita bilang rasa nasional? Karena banyak artis-artis yang tergabung di sana. Artis-artis senior ya. Dari ada Meriam Belina, ada Roy Martin, ada Anwar Fuadi, ada Duyan dan lain-lain. Dan pastinya anak-anak Palembang yang tidak kalah talentanya. Persiapannya udah syuting kita udah selesai, jadi tinggal editing dan lain-lain. Oke, luar biasa sekali. Ini Alila, Alila SMP. Iya, SMP kelas mana? 2. Kelas 2. Iya, SMP 10. Oh, SMP 10. Di film yang Dul Muluk Dul Malik ini jadi apa? Sebagai Ani. Sebagai Ani. Iya. Oh, Ani itu ngapain? Ani tadi. Bukan Ani temennya Ningmas. Oh, Ani itu nama ya? Iya, nama. Iya. Kalau Alila dari Nabila Unsri. Iya, Unsri. Oke. Siswa semester 4. Oke, di Dul Muluk Dul Malik jadi apa? Aku sebagai Sheila. Sebagai Sheila. Sebagai itu? Sheila. Oh, Antagonis. antagonis, terjinguk sih. Bener. Dari awal casting udah kelihatan antagonis ya tuh. Oke, nah ini kan kalau kita tahu kan ada Anwar Fuadi, terus juga apa sih artis-artis yang memang senior asli Palembang. Kenapa bisa bekerja sama dengan Kirana? Ya, jadi saya kan kebetulan di Parvi waktu itu, Persatuan Artis Film Indonesia. Nah, di sana ada Aditya Gumai, waktu itu sekretaris Parvi. Nah, jadi kita udah pernah kerja sama di 2015 ya kalau nggak salah. Itu film Ada Surga di Rumahmu. Nah, itu layar lebar juga. Waktu itu kerjasama sama Ustadz Ahmad Al-Habsi. Nah, kan syuting di Palembang dan Jakarta juga. Jadi dari waktu itu sudah melibatkan talent-talent Palembang. Waktu itu talent saya masih kecil-kecil. Sudah ikut syuting, sekarang udah pada kuliah. Nah, kita ketemu lagi sekarang nih, dihubungin lagi untuk proyek ini karena memang syutingnya banyak latar belakang Palembang. Karena sebenarnya Dul Muluk Dul Malik juga kalau bicara Dul Muluk itu sebenarnya kan dari kita Sumsel ya. Cuman Dul Muluk di sini itu nama orang yang dulunya mereka itu main Dul Muluk gitu loh. Jadi ada sangkutannya di sana. Nah, jadi memang hampir 90% itu bahasa Palembang. Jadi artis-artis itu dituntut bahasa Palembang semua, dari Meriam Belina, Roy Martin, Duyan dan lain-lain. Apalagi memang kita anak-anak Palembang. Sisanya ada bahasa Lahat dan Pagar Alam. Seperti itu. Apakah Dul Muluk Dul Malik ini memang proyeknya Pemprov atau proyek gimana? Pribadinya, jadi dari rumah produksi dari Aditya Gumai sendiri kerjasama dengan Anwar Fuadi dan orang-orang di belakang yang support tentunya. Yang namanya nggak mau disebut. Tapi kita
tentu saja dibantu. Begitu kita di Palembang kita ngobrol itu kita disupport semua dari Bapak PJ Gubernur, dari Bapak PJ Wali Kota yang di Pagar Alam, dari Dinas Pendidikan Sumsel, dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dari Kominfo juga, terus juga yang pasti dari kepolisian. Oke. Kita itu ada satu pemainnya dari Ibu Kapolsek Kemuning. Jadi kita izin waktu itu udah dari masukin surat di Kapolda, terus nyambungnya ke Kapolrestabes, langsung nyambung lagi di Polsek Kemuning, dan ada salah satu Ibu Nora yang main itu. Oke, Ibu Nora juga. Iya, karena kita ada edukasi. Jadi cerita kita itu tentang anak sekolah yang dari daerah, wong kaya lamo ibaratnya pindah ke Palembang. Nah, jadi waktu di Jakarta itu si Sela juga ada waktu itu syutingnya tapi di Jakarta tapi settingnya Palembang. Bapaknya ini Roy Martin, bapak si Sela. Jadi dia langsung adu acting sama Roy Martin. Nah, si Sela ini ngebully nih anak baru, si Dul Malik ini. Nah, jadi di sana kan sekarang viral nih, yang lagi sibuk anak-anak sekolah ngebully segala macam. Nah, itu kita jadikan edukasi. Bagaimana nanti konsekuensinya di masyarakat, bagaimana nanti konsekuensinya juga untuk sekolah dan juga untuk dia pribadi berhubungan dengan kepolisian seperti itu. Oke, ini kita ada lihat di Polsek. Di layar kaca ini lagi proses pengambilan gambar atau take di ini di Pagar Alam di Grand Paradise. Nah, itu ownernya langsung yang support kita juga. Jadi kita langsung kerjasama juga sama Dinas Pariwisata yang ada di Pagar Alam pada saat itu. Di penyambung lidahnya dari Pak Ufa dan juga wali kotanya. Iya. Jadi proses pembuatan film ini berapa lama kemarin? Lama ya, hampir 1 bulan. 1 bulan. Ya, persiapan dan lain-lain. Tapi di Palembangnya itu kita 4 hari ya, 5 hari lah paling sama persiapan. Terus di Pagar Alamnya juga 4 hari juga. Oke, jadi ada beberapa Sisanya kabupaten yang Jakarta. dikunjungi. Ya, jadi Palembang sama Pagar Alam. Ya, kemarin banyak sih beberapa daerah yang mau kerja sama. Tapi akhirnya fix-nya yang Pagar Alam. Pagar Alam. Oh, enggak ke Lahat gitu. Ya, kemarin memang settingnya maunya di Lahat. Cuman kita ada beberapa tempat yang memang kayaknya kerjasama dan juga tempatnya oke, itu pilihnya di Pagar Alam. Lahat juga oke sebetulnya. Coba kita ke Nabila sama Alila. Iya, silakan. Oke, yang mau jawab siapa duluan ini? Seneng nggak main film ini? Tentunya senang sih dapat peran di film ini juga. Salah satu pengalaman baru ya juga. Oke, sebelumnya pernah ikutan casting dan lain sebagainya? Oh, pernah. Kemarin terakhir film FTV, kemarin SCTV. Abis ini juga ada mau yang TVRI nasional yang nama Ko Emilia yang kedua nanti mau bulan depan. Mau bulan depan. Oh, sudah ada proyek lanjutannya. Iya. Kalau dari Nabila? Ya sama ya kurang lebih karena ini juga merupakan pengalaman baru sih buat aku dan tentunya seneng banget karena langsung dikasih kesempatan buat ketemu artis-artis senior yang ya bisa dibilang kan kita baru gitu udah dikasih kesempatan buat beradu acting sama Roy Martin yang kayak gitu-gitu sih itu kayak sebenarnya pressure juga sih tapi itu yang bisa memotivasi kayak aduh harus lebih nih harus lebih kayak gitu sih. Oh, ini pada saat scene apa nih? Oh, ini lagi make up. Oh iya itu jadi kita waktu take di SMA Negeri Sumsel karena ini ada genrenya horror komedi jadi itu lagi proses pemakapan si hantunya gitu. Oh, oke. Ini hantunya lagi nggak make up ya? Iya. Lagi cosplay hantunya ya. Oke, Mbak Kiki, ini kan ada Nabila dan Alila. Kenapa mereka bisa kepilih? Apakah pada waktu itu ada yang casting yang lain? Ada. Ya. Jadi saya kan di sini artis manajemen ya untuk anak-anak Palembang. Jadi memang kita sering kerjasama sama teman-teman dari Jakarta atau daerah lain. Nah jadi memang kalau saya tidak memilih dan memilah, tapi intinya mereka bisa acting dan muka mereka memang ibaratnya memang dimauin sama karakternya. Jadi yang pertama kenapa Nabila? Pertama actingnya memang jago. Jadi dapat banget dia karakter sebagai antagonis pada saat itu. Jadi ada naskah yang memang kita berikan kepada mereka dan mereka harus baca, rekam ulang dengan adegan yang kita berikan. Terus yang kedua, kemiripan muka. Jadi kita walaupun udah bisa acting, udah bagus, kan harus ada namanya anak beranak lah kalau kita bahasa Palembang ngomong ya. Nah, anak beranak itu harus mirip. Jadi ibunya itu Alicia Johar, itu yang ketua Parvi di pusat. Nah, itu mirip sama beliau dan juga ada kemiripan dengan Roy Martin juga, ada putih-putihnya. Nah, gitu. Kalau Alila ini perannya memang bukan antagonis ya, kebalikannya ya, protagonis ya. Jadi kemarin ada adegan Ningmas. Nah, dia antara
Hani Mas sama Ani tuh berteman berdua. Jadi ini anak-anak pagar alam, tetap cari yang putih ujung-ujungnya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa Alila? Yang pertama juga pengalaman, yang kedua lumayan famous juga anaknya ya. Kita tahu sendiri dia juga penyanyi, udah masuk The Koplo juga, dia udah nasional juga. Nah, jadi mungkin itu yang dipilih. Terus yang ketiga, kalau saya pribadi milihnya anak-anaknya nggak neko-neko, terus juga mau bekerja sama, nggak ribet. Kalau nggak pengalaman nanti bilang kapan selesai syuting. Iya. Kapan ini banyak pertanyaan dan banyak hal-hal yang memang kadang nggak nyambung. Nah, jadi memang harusnya berpengalaman. Oh, tidak ada Kak Bantai ya. Nah, ada Jadi Kak bola. Bantai. Nggak Dan boleh. mudah diajari. Egois nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kata pengalaman kan susah dengar. Iya. Kamera rolling action, nah bingung dan nak ngomong. Susah Nah, kalau kalau ini diajarin di mana nanti. ini nih Kak? Iya. Ini masih di Grand Paradise. Iya. Oh, Di Pagar Alam. Di pagar alam. banyaknya berarti di pagar alam ya? Jadi di puncak kita di Villa Koliba. Habis itu kita ke Palembang sama 4 hari sampai 5 hari semua. Terus Pagar Alam. Nah, yang di Palembang itu kita ngambil benar-benar suasana perkampungan. Di 15 Ulu kita kemarin ngambil di perkampungan. Jadi masyarakatnya juga ikut main. Habis itu kita setting di SMA Sumsel ya Nabila. Iya. Habis itu juga kita di Polsek Kemuning. Seperti itu. Oh, kenapa akhirnya Alila ini ketangkep ya? Si Sela. Sela. Jadi Oh, Nabila ini jadi Nabila. Sela. Ada gengnya dia. Gengnya itu ada Aura, ada siapa lagi? Ada Salwa juga. Nah, si yang dibully ini si siapa Malik. namanya? Dul Malik sama satu lagi tuh yang kamu Saiful. Jadi kita di situ ngangkat waktu itu dia makan, bukan si Yuni itu ada Aulia ya. Jadi pas makan mereka tuh sengaja ditabrak kayak gitu, kuah tekwannya tumpah. Nah, ada tekwan, saya sendiri waktu itu main jadi penjual pempek, si emaknya si yang dibully waktu itu. Jadi Cak kehidupan realita ASI ya. iya. Cak itu udah dulu Nah, ini SMA. ada Iya, Roy iya. Martin kan lagi beradu acting sama. Oke. Nah, iya. Bahasa Palembang loh, susah banget. Jadi katanya saya 50 tahun itu berakting di dunia acting dan memang sudah mumpuni, tapi begitu ketemu bahasa Palembang, minum obat apapun saya nggak sembuh katanya pusing. Jadi ini banyak pengaruh. Ini Bapak PJ Gubernur ya. kan? Ya, ini di SMA Sumsel waktu itu. Oh iya, ini kan Nah, kemarin itu sempat Bagas. viral kan? Iya. Kemarin sempat viral kenapa yang ketemu PJ Bupati kok nangis padahal itu ternyata acting. Nah, nangis itu ternyata mau tahu nggak lagi? Iya. Ini terharu banget kalau udah nontonnya. Jadi muridnya Bapak Dul Muluk. Jadi Anwar Fuadi itu jadi Dul Muluk, namanya Dul Muluk. Beliau ini ngajar ngaji dulu di kampungnya. Nah, muridnya yang jadi PJ Gubernur sekarang. Oh. Iya, seperti itu. Spoiler kita ya. Iya. Jadi Berarti ada PJ Gubernur kecil ya berarti? Iya, Ada enggak, PJ tapi nggak diceritain di situ. Nah, nanti beliau diundang nanti. Ada syuting di Geria juga terakhir. Iya, luar biasa Negeri. sekali kan. Makanya kemarin sempat viral juga di TikTok itu kenapa Anwar Fuadi ketemu PJ Bupati nangis. Iya, Ternyata itu betul. adalah bagian scene dari film Dul Muluk Iya. Dul Malik. Jadi kita tuh mengedukasi bahwa peran guru itu penting banget untuk mendidik orang jadi luar biasa, Iya. jadi hebat gitu. Nah, itu didikan dari si Bapak Dul Muluk ini, Anwar Fuadi yang mendidik ibaratnya mengaji dari kecil dan akhirnya besarnya jadi pejabat. Oke. Insya Allah pejabat yang bermartabat ya. Kalau Nabila memang hobinya di ini bakatnya di acting. Iya, kayaknya sih. Karena Nabila memang dari kecil itu ibarat udah dicemplungin gitu ke entertain, karena dulu juga sempat nyanyi, modeling, dance gitu-gitu, dan memang ada ketertarikan juga sih emang di dunia acting. Oke. Oh, emang suka ya. Yang asalkan dari kecil soalnya ikut kita dari SD. Tapi tantangannya apa sih kalau di film Dul Malik dan Dul Muluk ini sebagai perannya masing-masing, kalau dari Nabila dulu deh? Kalau aku jujur karena mungkin ini bahasa Palembang ya, bahasa sehari-hari, dan juga kayak antagonis. Kalau dilihat dari mukanya kan kayak ini udah antagonis banget nih. Kalau buat dialog sih alhamdulillah nggak terlalu ngerasa ke pressure, tapi karena pas take itu bareng sama artis-artis yang kayak udah senior, jadi agak ciut dikit, tapi sebenarnya makin semangat gitu loh, karena kayak ini kesempatan kan, kapan lagi gitu baru terjun dan langsung
adu acting sama yang senior. Kalau Alila gimana Alila? Kalau Alila sih lumayan susah dibahasa lahatnya ya. Bahasa daerah dia belajar. Karena di ceritanya Alila jadi gadis lahat gitu. Ngapalinnya mudah sih, tapi bahasanya gitu. Logat-logat. Iya, susah. alam. Soalnya kalau salah dikit kan beda arti ya Kak ya. Susah banget semuanya. Waduh, karena mereka berdua ini luar biasa sekali. Yang pasti memang sudah lama didikan dari Kirana Entertainment ya. Coba Asi bakat tukang gibah coba bisa. Ya bakat tukang gibah dan tukang kredit. Oh iya, iya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa. Nanti kita bakal lanjut lagi. Ini sedikit kita ulik lagi film yang nanti akan tayang di Kota Palembang dan sekitarnya, yaitu Dul Muluk dan juga Dul Malik. Halo Palembang bakal beres lah yang siko ini. Jangan kemana-mana. Kami masih live dari studio Duopal TV. Tentunya pagi hari ini kami masih berewangan dengan talent-talent muda dari Palembang dan juga ini dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa ini selaku owner Kirana Entertainment. Nah, tapi kalau ngomongin tentang film layar lebar yang lagi on progress sekarang, Dul Muluk dan juga Dul Malik. Tadi kita sudah cerita sama tantangannya, syutingnya di mana dan lain-lain. Nah, khususnya untuk dari Kak Kirana nih, selaku owner Kirana Entertainment, sulit gak sih cari-cari talent-talent Palembang, apalagi ini kan mengangkat budaya Kota Palembang, budaya Sumatera Selatan ya, bukan khususnya di Kota Palembang. Nah, sulit gak sih Kak cari-cari talent-talent muda, apalagi kan di Kota Palembang ini sineas-sineas muda itu belum terlalu mencolok. Iya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau mau dicari memang agak susah. Cuman karena kita ada wadah. Nah, wadah itu kita menciptakan talent-talent yang kita mau. Jadi waktu dulu awal sekali malah saya tuh nggak bikin sanggar. Saya kan IO, Kirana Entertainment IO. Terus 2011 saya diriin Sanggar Kreativitas Anak Bangsa. Nah, di sana itu kita mendidik sesuai maunya kita. Jadi anak-anak di Sanggar Kreativitas Anak Bangsa itu harus multi talenta. Basic mereka rata-rata modeling. Model yang bisa nyanyi, bisa acting, bisa main musik dan lain-lain. Jadi bisa nari juga. Nah, itu kita bikin seperti itu. Jadi pada saat ada kebutuhan baik untuk acara event tahunan, event bulanan, itu kita punya sudah. Kita tempa anak-anak itu untuk belajar menari daerah, belajar nyanyi yang sesuai dibutuhkan, belajar alat musik, dan salah satunya adalah acting. Nah, acting di sini juga sebenarnya gini, pada saat nge-share semua tuh masukin biodata. Tapi karena awam pada dasarnya menyanyi, Mbak, profil tuh gimana sih? Fotonya seperti apa sih? Dan kalau nggak rapi itu kan nggak akan dilirik juga sama sutradara. Nah, di sini sebenarnya peranan Kak Aditya Gumai itu bagus sekali. Jadi beliau itu benar-benar memberikan kesempatan teman-teman anak-anak kita Palembang khususnya itu Sumsel mengeksplor. Jadi dia membebaskan nih kita mau seperti apa, tapi dia hanya mengarahkan. Dan satu lagi ya bagusnya Kak Aditya Gumai, Anwar Fuadi, setiap kita syuting kita kan ada beberapa rumah produksi yang pernah kerjasama, itu nyaman banget kita. Yang pertama jam sholat mereka tidak pernah nggak stop gitu. Terus memang ibadahnya bagus juga. Terus nggak ada kata-kata keras, kasar atau memarahi, itu tidak ada. Jadi kalau anak-anak salah ya udah ketawa aja, ngulang lagi. Tapi saya juga kan prepare, saya bilang Sela, Alila dan teman-teman lain, jangan bikin malu bunda ya. Saya bilang ini kita kerjasama sama orang Jakarta. Kalau kamu bagus, kamu pasti dilirik sama yang lain. Ini peluang, saya bilang. Nggak setiap orang dapat peluang ini. Satu kali cuman. Dia kan milih tuh bingung antara pekerjaan A sama B. Saya bilang pekerjaan A itu bagus juga, tapi peluang satu kali, saya bilang. Ini kamu ketemu artis nasional, nggak abal-abal. Sekarang kan banyak nih bikin main film bayar, bukan dibayar. Kalau mereka dibayar, langsung dinegokan harga. Saya voice-nya Kak Aditya Gumai langsung saya kirim nih ke Sela. Sela ini termasuk peran pembantu utama kan jatuhnya, karena untuk remaja dia antagonisnya dia sendiri. Kalau yang lain kan Anwar Fuadi itu peran utamanya, ada juga Meriam Belina. Nah, terus ada juga yang jadi Dul Malik kan, Bagas Ran itu juga berkarakter. Nah, jadi saya bilang Sela ini angkanya lumayan, saya bilang kamu mau nggak? Saya bilang cuman saya udah dari awal bilang anak-anak kita jangan neko-neko masalah harga, karena harga yang dikasih ini udah aman banget bagi saya untuk talent kelas Palembang gitu, talent lokal. Nah, jadi mereka sudah oke. Nah,
Nah, untuk sulit enggaknya, alhamdulillah anak-anaknya mudah dibentuk. Karena memang dari kecil kan mereka ikut kita kayak gitu. Dan biasanya memang udah ada mental. Iya. Peran orang tua penting sekali. Karena kalau orang tuanya nggak support, nggak bisa anak-anak ini berkembang. Orang tuanya ngizinin, orang tuanya nggak ngasih waktu untuk mereka ini, dan sekolahnya juga, kuliahnya juga, kampusnya juga. Berarti ikut dari ikut Mbak Kiran dari kecil, berarti Mbak Kiran lah berapa umurnya? Iya, karena masih 17 kan. Iya. Oh, dari 17 ya. Banyak ya, berarti talent ternyata banyak talent muda yang di Kota Palembang ini. Nah, Mbak, kalau nak nyari talent stunting ini, Mbak. Iya. Iya. Masya Allah. Iya. Nanti sama apa tadi, peran apa? Dan tukang bully ya, tukang gila ya. Jadi guru ya, guru. Oke. Kalau kita ke Nabila sama Alila gitu loh. Nanti seperti apa sih pas pada waktu kita lagi santai atau lagi pas ngelihat hasil dari take kemarin, apa perasaan kalian? Oh, aku ternyata masih kurang di sini gitu loh. Atau kita koreksi masing-masing. Kalau dari kalian berdua gimana? Oh, dari aku sih ya waktu kita pasti ada kan habis take itu dikasih lihat nih, Iya. ini nih hasilnya gini-gini. Koreksi pasti ada karena Iya. baik lagi aku belum berpengalaman banget dan juga kadang karena aku antagonis nih ikut kesel. Aduh, kesel juga ya, aku bilang sama Bunda Kiki, Bunda ini ngeselin banget, itu kamu. Itu kamu, hei katanya. Tapi kayak gitu sih, cuman kadang juga ada rasa kayak di kamera tuh gede banget tuh muka kan, kayak ada rasa proud lah, dikit pride gitu. Oke, kalau itu Alila? Kalau misalnya sih abis itu ya suka lihat dari screennya doang sih, mukanya gimana atau jilbabnya agak miring atau gimana, skripnya agak ada yang ketinggalan mungkin gitu doang sih. Oh, waktu nanti di film ini Alila pakai jilbab? Iya, Ya. pakai jilbab. Oh, perannya Ngikutin sekolah berjilbab. yang di sana kan berjilbab. Betul. ngambil Kalau sekolah. Asih ya sama ikut peran juga ya sih ya. Ya, ikut peran buka jilbabnya. Iya. Oke, Mbak Kiki, kalau dari ini kan proyeknya kan sudah berjalan nih ya, Iya. hampir 90% rampung, lagi di editing. Kira-kira kapan bakal tayang ini? Jadi kemarin dari pemerintahan itu mintanya pas ulang tahun Palembang atau ulang tahun Sumsel. Oh, berarti bulan Juni nanti? Ya, sekitar Mei Juni lah, kurang lebih ya. Oke. Jadi insya Allah memang sudah rampung. Karena yang paling lama itu kan proses editing, terus mungkin promo-promo seperti Iya. itu. Dan ada beberapa kali juga kita kerja sama film ya. Ada beberapa hal kadang film itu tayang atau tidak. Kadang ada beberapa film yang sudah bagus, sudah oke, timingnya nggak tepat, jadi ditunda tayang. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita berharap yang ini insya Allah jalan. Oke. Ini berarti tayangnya tuh di Palembang. bioskop seluruh Indonesia. Jadi kita kan fokusnya lokal dulu. Jadi lokal Sumsel dulu, abis itu kalau memang harus nasional. Tapi untuk tesnya tes nasional banget ini. Dari kru di sana itu 85 orang, kita 10 mobil waktu itu bawa. Jadi ada mobil box untuk alat-alat, sampai ke jet set, sampai ke kru, sampai ke makeup wardrobe, itu semuanya dari Jakarta. Kameramen, sutradara. Baik, ini gimana sih tanggapan dari talent-talent nasional? Ini kan langsung beradu acting Iya. dengan artis-artis nasional yang bukan abang-abang, bukan Iya, kaleng-kaleng betul. juga, dan juga krunya semua Iya. dari Jakarta ya, yang Iya. kita tahu itu banyak sekali pengalamannya. Nah, gimana tanggapan mereka tentang talent-talent lokal yang kita berikan? Iya, alhamdulillah ya, karena memang kita nggak kesulitan bahasa, karena memang pakai bahasa Palembang. Justru malah pas syuting teman-teman yang ibaratnya, saya tuh salut juga sebenarnya. Kayak ada Ibu Ati Cancer, kan udah lumayan ya, 74 umurnya ya. Dia pakai bahasa Palembang itu bagus banget. Terus Meriam Belina kan Om Anwar Fuadi sendiri yang ngajarin, sama Kak Aditya Gumai sendiri. Dan itu saya lihat juga lancar. Nah, cuman ada beberapa teman yang memang agak kesulitan karena memang mungkin waktu yang latihan yang tidak banyak. Nah, jadi sebenarnya tidak ada kesulitan teman-teman. Jadi teman-teman Jakarta itu benar-benar ngerangkul. Jadi krunya, sutradaranya, produsernya, semua tim juga termasuk ACRC-nya semuanya welcome sama teman-teman Palembang. Jadi kita ngerasa tuh waktu syuting nggak ada batasan, perlakuannya sama. Jadi misal nih contohnya aja makanan, yang dimakan sama semua, dari artis, kru semua sama bentuknya sama, isinya sama, harganya sama, minuman. Jadi setiap hari mereka tuh dapat satu botol besar minuman, itu ada namanya masing-masing, dan perlakuannya sama, nggak ada yang berbeda. Jadi nyaman banget kita. Saya tuh udah 2 kali ini sama Aditya Gumai ya, dan itu memang bagi saya the best deh.
Terus Om Anwar Fuadi tuh yang bener-bener bantu banget. Jadi beliau itu selalu welcome sama teman-teman baru. Ayo foto bareng, ayo ngobrol bareng, biar nyaman kan kayak gitu. Dan dia selalu bantu teman-teman kita mempromosikan. Bukan hanya film loh, dia juga mempromosikan produk-produk lokal kita kemarin. Dibantuin teman-teman UMKM kayak gitu. Jadi bagus untuk kerjasamanya. Jadi anak-anak nyaman. Wah, luar biasa ya, dan tentunya kita harapkan akan berkelanjutan nih Ya, insya Allah. proyek-proyeknya ya. Ada lagi Nah, beberapa kalau film. dari Sanggar Kreativitas Anak Bangsa sudah mempersiapkan nggak sih gimana untuk menjembatani dengan mungkin produser-produser lain Iya. yang dari nasional dan juga tema-tema film-film lain dan bahkan bisa tampil di layar lebar Iya. nasional itu gimana tuh? Iya. Ada nggak? Jadi memang karena kita memang terstruktur ya, jadi teman-teman kan biasanya kalau di Sanggar itu hanya latihan reguler saja, anak-anak yang baru. Tapi kalau anak-anak lama kan dia udah punya basic. Tapi kalau misal mulai mau ada casting, saya pasti arahkan dulu sebelum mereka ketemu produser dan juga sutradara. Karena nanti kan saya berharapnya kan mereka casting bukan numpang lewat saja, tapi diterima. Jadi sebelum ini kan anak-anak sudah biasa nih dengan iklan, film-film lokal atau belajar teater di sini. Nah, tapi untuk karakter biasanya saya ada penekanan. Jadi pada saat mereka syuting atau sebelum syuting saya selalu dampingin. Jadi kayak Sela kemarin dia baca-baca berapa kali dialog. Ada beberapa penekanan yang saya rasa kurang bagus, kita latihan gitu. Ayo Sela coba baca nih, baca. Terus kita latihan ya tandem sama lawan mainnya. Waktu itu Ibu Bunda Alicia Johar ya. Nah, itu kita tandem latihan di mana penekanan yang harus cocok. Terus sama Roy Martin juga seperti itu. Nah, Anwar Fuadi juga bantu, Kak Aditya Gumai juga bantu. Dan jadi enak banget gitu. Nyaman pokoknya. Oke. Lancar luncur ibaratnya. Coba deh Nabila Alila, coba kalian berdua beradu acting. Nah, coba. Waduh, apa acting Sesuai apa? dengan perannya masing-masing pada waktu Oh, itu di iya. film. Sebenarnya mereka nggak ketemu ya. Nggak ketemu Iya, beda. Cuman mungkin masing-masing aja peran mereka apa Oke, yang coba ini yang galak nih. antagonis, kamu Ini jadi protagonis. pembantu, coba lewat nyiapin minum. Oh enggak ya? Enggak Oh dong, iya enggak. iya. Coba mau acting apa ini? Aha. Boleh kalau ini protagonis, aku antagonisnya mungkin aku Iya. sedikit Dialog kemarin. dialog aja, potongan dialog kemarin aja kayak marah-marahin aja si ceritanya marah-marahin si Dul Malik. Dia Dia lagi minta maaf ketiduran dulu nih, dia. Le. Oh, di sekolah nih ya, di sekolah. Lagi di sekolah. Iya. Kamu jadi ngerti ya? Dia si Dul Malik dia ketiduran, dia Oke. di perpustakaan. Jadi kayak karena ini pakai bahasa Palembang, kantep juga kawe, budak baru, tidur di perpus, ngeces pula, Kau tahu dak? Kalau budak baru yang tertedok di perpus, itu bakal ada hukuman. Kau tahu hukumannya? Jalan jongkok dari perpus sampai ke kelas. Jangan jongkok sekarang. Kan? Oh, sadis deh ya. Berat. Itu rasa saya jarinya tidak main tuh. Malik ya, Wah, saya Dul Dul Malik. Malik aku jadi Lagi tertedok ya itu. Kau jaga kami laki wong. Salah ya? Oh iya beda. Salah dong, itu kenyataan dong. Iya. Oke, jadi Nabila Alila kan kalian sudah tinggal kita tonton bersama-sama nih nanti. Nah, kalau untuk dari orang tua sendiri, kalian masing-masing seperti apa nih supportnya? Oke, alhamdulillah kalau dari Nabila bersyukur banget punya orang tua dari kecil. Memang tadi kata Nabila udah jeblosin kan ke dunia entertain. Kebetulan ibu aku juga dari entertain kan, suka nyanyi-nyanyi gitu. Jadi memang dari kecil udah disupport banget buat ikut les ini, les itu, emang buat mengasah bakat gitu. Ya, alhamdulillah supportnya pun konsisten sampai sekarang. Oke, luar biasa. Setinggal ini Nabila ini adalah lebih dipoles lagi untuk public speakingnya. Iya. Biar dia nggak bakbu ya. Oke, kalau untuk Antusias ya? seperti apa? Kalau mama sama papa sih kalau Alila lagi syuting pasti selalu dampingin ya. Kebetulan Itu contohnya papanya ada. Iya. Iya, hadir. kebetulan waktu syuting di Pagar Alam kemarin mama lagi ada kerjaan jadi ke Bangka, jadi Alila ikut bunda. Oh iya. Itu papanya Kira tadi di Rut Pusri ya. Bukan ya? Kita doakan ya. Iya. Luar Baik, biasa Mbak Kiki, kalau setiap tahun itu ada yang talent-talent baru. Iya. Tapi tahan dulu Mbak Kiki, kita Ya. nak lihat ada yang nak liwat Nah, sih. iya. Kalau Tahan ya, sama Mbak Kiki. kami di Halo Palembang.
Dan makasih Mang Cibice masih bersama kami. Tentunya ini segmen terakhir, kita masih ngobrol dengan talenta-talenta muda di Kota Palembang dan tentunya dari Sanggar Kreativitas Kirana Anak Bangsa Kirana Entertainment. Wah, ini luar biasa sekali Mang Cek Didi. Tapi kalau ngomongin tentang Sanggar Kreativitas Anak Bangsa untuk khususnya industri perfilman, ini kan di Kota Palembang tuh jarang ya, Bun ya. Nah, tapi apakah Kirana Entertainment ini memang sudah ada kerjasama dengan industri-industri perfilman di nasional? Iya, memang sebelum saya menikah, saya memang udah kerjasama. Oh, ini jadi sudah kalau dulu menikah? sudah. Iya, kirain tadi Yang sebulan ketiga sama kali atau Boy. 4 kali? Iya, apa? Yang ketiga atau keempat? Alhamdulillah baru sekali. Jadi Iya, memang iya. dulu saya selalu bawa talent ke Jakarta. Iya. Ya, jadi dulu kalau tahu namanya Maxima Picture, terus itu Falcon, nah, kan itu kan terus MD, nah itu kita kerjasama sampai sekarang sama produsernya Bapak Odi Mulya. Nah juga kalau ke Aditya Guma ini yang berikutnya. Jadi awal sekali saya dulu kerjasama seperti itu. Jadi anak-anak Kirana Entertainment dulu saya belum punya sanggar ya, saya IO masih, tapi saya memanajemeni mereka. Jadi saya bawa ke Jakarta, syuting lah mereka iklan-iklan 21 waktu itu. Terus juga film-film kecil-kecil lah ibaratnya, masih ekstras mereka. Nah, ada juga beberapa dapat peran. Sayangnya karena mereka harus pulang ke Palembang, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Nah, itu nggak bisa konsisten. Iya. Jadi nggak bisa dapat peran besar. Nah, makanya saya seneng banget kalau banyak sekali syuting yang ada di Palembang. Nah, waktu itu kita juga kerjasama, ada satu film dari yang saya bilang produser Dilan itu tadi. Nah, itu waktu itu syuting di Palembang juga. Ada satu film namanya Abang. Cuman waktu itu sudah selesai, timingnya yang belum pas untuk di launching. Tayangkan. Karena memang kalau produser besar itu mereka memikirkan pasti untung dan rugi. Nah, tapi mereka insya Allah ini akan syuting ke Padang, lanjut lagi nanti ke Palembang. Jadi ada bikin film beberapa yang memang settingnya ngambil kita di Sumatera Selatan. Jadi cerita-cerita legenda atau cerita-cerita yang sekarang lagi sibuk horor beneran, horor komedi, dan juga cerita-cerita anak muda nih lagi dilirik sekarang kan. Banyak ngangkat novel-novel sekarang. Nah, jadi novel-novel itu ada settingnya di beberapa daerah. Iya. Nah, jadi kita ngangkat cerita mitologi, legenda, kayak gitu, sejarah bisa juga. Oh, ini Bang Cek Didi kehidupannya yang horor. Kehidupannya. Kehidupannya horor ya. Horor atau honor tadi? Horor ya. Iya. Oke, nah jadi nanti kita berharap sih ini tayang ya. Insya Allah. Apakah momennya pas banget ketika di hari ulang tahun Kota Palembang yang ke 1000 sekian ratusnya nanti. Nah, dan juga kita berharap juga nanti ke depannya ini jadi tren ya, bahwa film itu nggak mesti settingan di kota-kota besar terus, tapi kita ngambil beberapa event-event di kota-kota Palembang, termasuk di second city-nya kabupaten. Iya, daerah tuh nggak kalah cantik loh. Iya. Cuman mungkin yang dari pusat mikirin biaya dan lain-lain. Dan teman-teman Palembang ini hebat-hebat. Kebetulan saya di Dewan Kesenian juga kan, Dewan Kesenian Palembang, lanjut ke Dewan Kesenian Sumsel. Dan ini saya tahu banget teman-teman yang ada di dalam situ, memang mereka juga memang sudah biasa di dunia film juga, ada beberapa. Oke, Bunda, kalau misalnya nih ada pemirsa Pal TV yang mau ngikutin anaknya atau masukin anaknya ke sanggar nih, boleh nggak Bun diajak atau mungkin ada sedikit closing statement? Oke, boleh. Dipersilahkan. Ya, jadi untuk teman-teman yang memang mau bergabung di Sanggar Kreativitas Anak Bangsa, itu bisa di DM di IG-nya boleh, ke nomor telepon boleh di-share atau tidak? Boleh. Jadi di Sanggar Kreativitas Anak Bangsa atau Kirana Entertainment IO. Dan untuk nomor telepon di 0813 77 89 2469 dengan saya sendiri. Jadi titipkanlah anak-anaknya ke saya, tapi jangan langsung minta instan ya, karena berproses. Jadi memang kita mengarahkan, tapi ibaratnya hasilnya nanti orang yang memilih, produser yang memilih. Iya. Tetap komitmen aja, jangan ibaratnya cuman mau masuk sanggar karena mau syuting. Iya. Tapi masuk sanggar itu karena mau belajar. Dengan belajar berproses, orang akan melihat. Udah melihat bagus, oke ini dari kecil loh. Hasilnya sekarang udah besar gitu. Jadi ikut sanggarnya udah dari kecil. Gitu. Kalau cak-cak lah tua-tua ini pacar dah Mila Oh, sanggar. paca. Talent kita kan sampai tua. Mila sih. Iya, pelakor. Iya. Luar
Luar biasa sekali ya. Makin Baik. ini itu kan yang diharapkan kan jawabannya. Nabila dan Alila coba mungkin himbauan ajak teman-teman rajin belajar, Iya. sibuk di dunia entertain tapi tetap belajar. Nah, Boleh iya. himbauannya ke teman-teman, silakan. Ya, buat teman-teman semuanya, kalau mau ikut sanggar ya boleh. Tapi kalau misalnya sekolah jangan ditinggal sih. Iya. Alila juga kalau abis misalnya syuting izin juga minta dispen. Abis itu pulangnya langsung sekolah lagi. Ada syuting sekolah lagi ya. Jadi Ya, pulang kayak balik ya. harus balance lah ibaratnya gitu, karena ya sama Nabila juga waktu seumuran Alila juga masih sering surat-surat dispen gitu Kak, karena kita juga ada kegiatan di luar kan. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh bisa menyeimbangkan antar sekolah sama yang non akademik gitu, jadi dapat semua. Abis syuting kan langsung ini ngerjain tugas dia kemarin di tanggal 12. Keren ya, Baik. jadi harus balance ya, Iya. work life balance gitu. Baik, dan terima kasih untuk pemirsa Halo Palembang, dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Nabila, Alila, Ya. dan juga Mbak Kiki Kirana selaku owner dari Kirana Entertainment, sangat kreativitas anak bangsa. Halo Palembang bakal hadir lagi besok pemirsa Cak Biaso setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 dengan tema dan narasumber yang lain. Aku Didi Valdian. Dan saya Sifat Remanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.